Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengelola Keragaman. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya Jihad Sulfriza sebagai moderator dengan NPM 014, yang kedua ada Radia Khalida Azra dengan NPM 081 sebagai pemateri, yang ketiga ada Nabila Aura Syaharani dengan NPM 052 sebagai pemateri. Saat ini banyak perusahaan yang bertujuan untuk membudidayakan tenaga kerja yang beragam, meskipun beberapa perusahaan juga masih belum terlalu terbuka dengan adanya keragaman. Contohnya pada Amerika Serikat, sudah terbukti bahwa banyak wanita yang lulus gelar profesi tingkat lanjut, tetapi masih belum banyak yang menduduki pada posisi kepemimpinan senior. Terbukti pada tahun 2014 bahwa baru ada 24 orang wanita yang menjadi CEO. Selanjutnya yaitu keragaman tenaga kerja atau workforce diversity, yaitu cara-cara bagaimana orang-orang dalam sebuah organisasi saling berbeda dan mirip satu sama lain. Saling berbeda di sini adalah sudah sangat jelas bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Dan mirip satu sama lain di sini dimaksudkan adalah kita seorang manajer harus melihat mereka itu memiliki kesempatan yang sama dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keragaman tingkat permukaan atau surface level diversity, yaitu perbedaan yang dapat memicu stereotip tetapi tidak mencerminkan cara berpikir atau merasa. Perbedaan yang dapat memicu stereotip adalah salah satunya perbedaan warna kulit, di mana kulit hitam dan kulit putih, dan kulit hitam dianggap lebih inferior dan kulit putih dianggap superior. Padahal belum tentu orang yang kulit putih itu memiliki kualitas yang baik dan orang yang kulit hitam itu belum tentu tidak memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, ada keragaman tingkat dalam atau deep level diversity, yaitu perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Selanjutnya yaitu evolusi keragaman tenaga kerja. Yang pertama pada periode tahun 1960 sampai 1970-an adalah periode mematuhi hukum dan peraturan. Artinya mereka semuanya masih tergantung pada afirmasi atau pemerintah. Yang kedua, awal 1980-an, yaitu asimilasi minoritas dan perempuan, di mana minoritas dan perempuan itu mulai diperdulikan atau mulai dirangkul. Yang ketiga itu akhir 1980-an, yaitu perluasan konsep dari kepatuhan menjadi masalah kelangsungan bisnis. Yang keempat, ada tahun 1980 sampai 1990-an adalah masa di mana pengembangan sensitivitas. Artinya, setiap individu itu harus sadar akan keragaman orang lain. Itu. Yang kelima, ada masa milenium, yaitu keragaman dan inklusi keberhasilan bisnis. Artinya, sebuah keragaman itu harus bisa membantu profitabilitas perusahaan itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat keragaman tenaga kerja bagi seorang manajer. Jika kita seorang manajer bisa memanajemen orang dengan baik, maka manfaatnya adalah yang pertama, penggunaan yang lebih baik dari bakat karyawan. Yang kedua, meningkatkan kualitas penyelesaian masalah oleh tim. Yang ketiga, kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kedua yaitu kinerja organisasi, mengurangi biaya dengan perputaran karyawan, absen, dan tuntutan hukum. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, memperbaiki fleksibilitas sistem. Yang ketiga yaitu strategis. Pertama, meningkatkan pemahaman pasar, berpotensi memperbaiki pertumbuhan penjualan, dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, sumber potensi dari keunggulan kompetitif. Perubahan drastis pada Amerika Serikat. Yang pertama, jumlah penduduk. Diperkirakan jumlah penduduk Amerika ini akan meningkat sebesar 438 juta jiwa pada tahun 2050. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya imigran yang masuk wilayah Amerika Serikat. Selanjutnya, dengan banyaknya imigran tersebut menyebabkan menjadi kelompok ras atau etnis itu menjadi lebih beragam lagi di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu populasi yang menua. Di sini yang dimaksud adalah populasi lansia itu akan menjadi lebih banyak daripada populasi anak-anak mudanya. Menurut perkiraan PBB, dunia ini berada di tengah-tengah pergeseran demografis berskala epos yang akan membentuk ulang masyarakat, ekonomi,
dan pasar selama abad berikutnya. Yang pertama, jumlah penduduk dunia. Diperkirakan jumlah penduduk dunia akan meningkat sebesar 9 miliar juta jiwa pada tahun 2050. Alasan utama dari perubahan tersebut adalah penurunan tingkat kelahiran dari negara maju. Yang kedua, ada populasi yang menua atau populasi lansia. Diperkirakan populasi lansia itu akan lebih banyak daripada populasi anak-anak mudanya, di mana kondisi tersebut bisa mengubah struktur keluarga hingga mengubah pola kerja dan pensiun sampai ke tantangan ekonomi. Akibatnya, meningkat permintaan program tunjangan sosial untuk para lansia. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Nabila Aura Syaharani. Terima kasih kepada moderator, saya Nabila Aura Syarani dengan NPM 052 akan menjelaskan tentang jenis-jenis keragaman di tempat kerja dan bagaimana sebagai seorang manajer yang baik kita menyikapi keragaman tersebut. Yang pertama, ada keragaman usia, yang bisa dibedakan menjadi dua umur atau generasi yang umum kita ditemui di tempat kerja. Yang pertama ada generasi X dan generasi Y. Nah, mari kita lebih mengenal karakteristik generasi X dan karakteristik generasi Y. Kita bisa lihat dari tahun kelahiran, teman-teman bisa lihat dari karakteristik generasi X itu orang yang lebih mandiri, lebih workaholic dan efisien, career-minded. Sedangkan kalau generasi Y itu lebih optimistik, idealis, dan individualis. Dan dilahirkan saat teknologi mulai berkembang. Dari lingkungan kerja yang disukai, generasi X lebih suka jenjang karir yang jelas dan stable. Sedangkan generasi Y lebih suka yang fleksibel dan memiliki rasa kekeluargaan yang erat. Lalu dari kehidupan media sosial, generasi X cenderung hanya menggunakan Facebook dan Twitter, sedangkan generasi Y itu lebih ke Instagram, XFM, Reddit, dan sebagainya. Lalu dari pola pikir, kalau generasi X itu lebih menghormati birokrasi. Kalau generasi Y, dia lebih ke cenderung idealis, dan kalau ada aturan yang tidak sesuai menurut mereka, mereka akan lebih menentang aturan tersebut. Lalu, masalah yang terjadi karena keragaman usia di tempat kerja, yaitu adanya diskriminasi terhadap usia di tempat kerja. Yang pertama ada persepsi tentang generasi X yang mudah sakit dan sulit mengimbangi kemajuan teknologi era globalisasi. Pada kenyataannya, generasi X ini membawa pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat, dan komitmen kerja yang berkualitas karena lebih mandiri dan lebih career-minded. Sedangkan generasi Y memiliki etika yang kurang baik dan cenderung individualis persepsinya ya. Padahal kenyataannya nih, generasi Y membawa ide dan pendekatan baru yang erat kaitannya dengan pembaruan pada era globalisasi. Karena mereka cenderung idealis dan inovatif dan juga responsif nih terhadap perkembangan teknologi baru. Lalu dengan keragaman ini, sebagai manajer yang baik, kita harus apa sih? Harus memastikan semua pekerja diperlakukan secara adil dan sebagai aset berharga karena mengelola kelompok usia yang berkeragam secara efektif membuat mereka bekerja sama, belajar, dan memahami satu sama lain, sehingga para pekerja dapat mengambil keuntungan dari perspektif dan pengalaman yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada keragaman gender, hot issue ya di antara keragaman di tempat kerja. Ada apa sih? Pastinya selalu ada diskriminasi gender topik nih di keragaman gender pada tempat kerja. Ayo kita lihat, ada 4 poin di sini. Yang pertama ada kesenjangan upah. Nah, penelitian menunjukkan kalau misalnya perempuan tuh mendapatkan 77 sen dibandingkan $1 pria secara rata-rata. Jelas sekali ada ketimpangan upah antara perempuan dan pria secara penelitian. Lalu yang kedua ada permulaan dan kemajuan karir, yang juga mana saya dapat dari buku bahwa pria itu lebih memulai karir di jenjang yang lebih tinggi daripada wanita. Sehingga saat wanita mengejar ketertinggalan tersebut, pria pasti sudah lebih menaiki tangga karir yang lebih tinggi. Sehingga ada ketimpangan posisi nih antara pria dan wanita. Lalu yang ketiga ada dominasi pria. Karena narasi yang dibentuk dari poin pertama dan poin kedua, pastinya pria lebih unggul. Sehingga perekrut kerja lebih mementingkan dan lebih merekrut lebih banyak pekerja pria daripada pekerja wanita. Padahal poin pentingnya nih, apakah kinerja pria dan wanita sama dalam pekerjaan? Nah, pertama-tama, hanya sedikit perbedaan penting di antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi kinerja pekerjaan. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan yang konsisten dalam kemampuan pemecahan masalah, keterampilan analitis, dalam kompetitif, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Bahkan nih, keragaman-keragaman itu tuh bakal menimbulkan benefit bagi perusahaan itu sendiri.
jika manajer dapat bersikap menanamkan pikiran bahwa perempuan dan pria adalah karyawan unggulan yang patut diapresiasi. Perusahaan penting untuk mengeksplorasi kekuatan perempuan dan pria untuk kemajuan perusahaan. Perusahaan juga harus bisa mengidentifikasi masalah kesetaraan gender serta mencari solusinya agar tercipta kontribusi penuh di perusahaan. Lalu selanjutnya ada perbedaan atau keragaman ras dan etnisitas. Pertama kita harus mengenal dulu apa itu ras dan etnisitas. Ras adalah warisan biologis atau karakteristik seperti warna kulit dan sifat terkait. Sedangkan etnisitas itu lebih berkaitan dengan ras, tetapi mengacu pada ciri-ciri sosialnya yaitu latar belakang budayanya. Masalah ras dan etnisitas yang terjadi di tempat kerja. Yang pertama ada individu di tempat kerja cenderung mendukung rekan-rekan dari ras mereka sendiri dalam evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Yang kedua, ada suatu kumpulan ras berpikir rasa lebih baik daripada ras lainnya. Dan yang tidak pernah habis kasus tentang ras, yaitu kulit hitam versus kulit putih di Amerika Serikat. Nah, masalah ras dan etnisitas ini titik utamanya lebih kepada ego manusia itu sendiri dan perasaan bahwa manusia merasa lebih baik daripada manusia lainnya. Padahal nih, ketika kita merasa lebih baik daripada lainnya, kita cenderung tidak akan mengimprove diri kita untuk menjadi lebih baik. Ini satu masalah yang timbul akibat kita mempermasalahkan keragaman di tempat kerja ini. Padahal former CEO Coca-Cola Company mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya dari keragaman adalah sinergi yang terbentuk ketika berbagai orang menciptakan nilai bersama. Hal-hal yang luar biasa benar-benar terjadi. Nah, keragaman suku ini, keragaman ras dan etnisitas ini bahkan memunculkan banyak perspektif kan, pikiran-pikiran dari orang-orang. Sehingga ini sebenarnya bagus, karena ketika pemecahan masalah akan lebih cepat, karena banyak perspektif yang kita lihat, dan banyak sisi sehingga lebih menguntungkan dari perusahaan itu sendiri. Lalu keragaman yang selanjutnya ada disabilitas atau abilitas. Kita lihat dulu nih, disabilitas menurut US Equal Employment Opportunity Commission, ada apa aja sih? Ada AIDS, ada skizofrenia, ada tuli, ada sakit punggung kronis, ada bagian tubuh hilang, dan ada gangguan kejang. Lalu, titik utamanya dari keragaman ini adalah ketakutan memberi kerja tentang pekerja penyandang disabilitas. Nah, ketakutan yang pertama ada biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan keuntungan lebih rendah. Padahal nih, tingkat absen sakit hampir sama antara karyawan dengan dan tanpa disabilitas. Jadi, di mana keuntungannya untuk yang tidak berdisabilitas? Sama saja kok, padahal kenyataannya di dunia kerja. Lalu yang ketakutan yang kedua, ada mereka tidak memiliki keterampilan kerja dan pengalaman yang diperlukan untuk bekerja secara normal. Padahal kenyataannya teknologi seperti internet dan perangkat lunak menghilangkan banyak hambatan. Ketakutan yang ketiga ada tentang ketidakpastian atas cara untuk memberi tindakan disipliner potensial dengan pekerja penyandang disabilitas. Padahal kenyataannya penyandang disabilitas telah disediakan akomodasi tempat kerja akan memiliki kewajiban dan hak sesuai kinerja. Lalu, ketakutan yang keempat ada biaya tinggi yang terkait dengan menampung karyawan disabilitas. Padahal kenyataannya, sebagian besar pekerja penyandang disabilitas tidak memerlukan akomodasi. Lalu, ada testimoni nyata dari seorang manajer yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas. Satu hal yang kami temukan adalah mereka semua karyawan penyandang disabilitas dapat melakukan pekerjaannya. Hal yang mengejutkan kami adalah lingkungan yang dihasilkannya. Lingkungan itu berupa suatu bangunan di mana semua orang membantu satu sama lain. Berarti positif ya untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Lalu, sebagai manajer yang baik, kita harus bersikap seperti apa sih? Kita harus menjadi manajer yang menciptakan dan memelihara suatu lingkungan di mana karyawan merasa nyaman mengungkapkan kebutuhan akomodasi mereka. Akomodasi itu secara hukum harus mengaktifkan individu penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaan mereka. Tetapi perlu dianggap setara dengan yang tidak menyandang disabilitas. Jadi kekurangan ini dalam hal ini disabilitas bukan merupakan suatu kekurangan yang harus ditakuti. Ini adalah keragaman yang positif dan keragaman di era masa kini yang harus kita selalu improve solusinya agar semua orang bisa merasakan hak sama, bisa merasakan hak yang sama dan bisa menjadi keragaman yang positif di antara di lingkungan kerja. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nabila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Radia Khalida Azra. Kepada Radia, saya persilakan. Berikutnya adalah agama.
Contoh kasus keberagaman agama. Yang pertama ada hijab. Ada sebuah kasus di mana seorang staf diminta oleh supervisornya untuk melepas hijab yang dikenakannya karena hal itu melanggar kebijakan penampilan di perusahaan tersebut. Ia pun menolak dan dipecat 1 minggu kemudian. Yang kedua ada keyakinan. Keyakinan agama juga bisa melarang atau mendorong perilaku kerja. Banyak orang Yahudi konservatif berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak bekerja pada hari Sabtu, dan orang Kristen tidak mau bekerja pada hari Minggu. Karena pada hari-hari tersebut mereka harus beribadah. Ada pula beberapa apoteker yang menolak untuk memberikan beberapa jenis alat kontrasepsi karena hal tersebut bertentangan dengan keyakinannya. Sebagai manajer yang baik, kita harus mengakomodasi keragaman agama. Manajer perlu mengenali dan menyadari berbagai agama dan keyakinannya. Memperhatikan secara khusus hari raya keagamaan tertentu. Cobalah untuk mengakomodasi ketika karyawan memiliki kebutuhan atau permintaan khusus. Buatlah sedemikian rupa sehingga karyawan lain tidak melihatnya sebagai perlakuan khusus. Selanjutnya ada LGBT atau orientasi seksual dan identitas gender. Satu studi menemukan bahwa lebih dari 40% dari karyawan gay dan lesbian mengindikasikan bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil. Promosi dibatalkan atau didorong untuk keluar dari pekerjaan mereka karena orientasi seksual mereka. Perlakuan terhadap LGBT di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat diperkirakan ada 5,4 juta karyawan LGBT di sektor swasta Amerika Serikat. Hukum federal Amerika Serikat tidak melarang diskriminasi terhadap karyawan atas dasar orientasi seksual, meskipun banyak negara bagian dan kota melarangnya. Bahkan, pekerja di 29 negara bagian dapat dipecat karena menjadi gay. Namun, Senat Amerika Serikat pada November 2013 menyetujui Undang-Undang Employment Non-Discrimination Act atau ANDA yang akan melindungi karyawan LGBT terhadap diskriminasi di tempat kerja. Namun, undang-undang ini belum disetujui oleh DPR Amerika Serikat. Selanjutnya ada di Eropa. Di Eropa, Employment Equality Directive mengharuskan semua negara anggota Uni Eropa untuk memperkenalkan undang-undang yang menjadikan diskriminasi atas dasar orientasi seksual sebagai suatu pelanggaran hukum. Menurut Human Rights Campaign Foundation, sebanyak 85% perusahaan terbesar melarang diskriminasi kerja berdasarkan orientasi seksual. Dan sebanyak 15% melarang bias berdasarkan identitas gender. Berikut adalah perilaku manajer dalam menghadapi LGBT. Perusahaan-perusahaan besar seperti Ernst & Young, Johnson & Sons, dan Kodak sama-sama memberikan pelatihan kepada manajer tentang cara-cara mencegah diskriminasi dalam hal orientasi seksual. Seperti sebagian besar jenis keragaman yang kita bahas, manajer perlu melihat cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan karyawan LGBT mereka. Mereka perlu menanggapi keprihatinan karyawan sembari menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi semua. Jenis-jenis keragaman lainnya. Seperti yang kita katakan sebelumnya, keragaman mengacu pada persamaan atau perbedaan apapun yang mungkin hadir di tempat kerja. Jenis lain dari keragaman di tempat kerja yang manajer mungkin hadapi antara lain kelas sosial, daya tarik fisik, senioritas, atau kemampuan intelektual. Sekali lagi, manajer dimanapun harus memastikan bahwa semua karyawan, tidak peduli kesamaan atau perbedaannya, diperlakukan secara adil serta diberi kesempatan dan dukungan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan nyaman dan memanfaatkan seluruh kemampuan mereka. Materi berikutnya adalah tantangan dalam mengelola keragaman. Yang pertama ada bias. Bias adalah istilah yang menggambarkan kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Bias ini umumnya dilihat sebagai perspektif satu sisi. Yang selanjutnya adalah prasangka. Adalah kepercayaan, opini, atau penilaian yang sudah terbentuk terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga adalah stereotip. Stereotip adalah menilai seseorang atas dasar persepsi pribadi tentang kelompok orang tersebut. Bias, prasangka, dan stereotip akan menyebabkan diskriminasi. Diskriminasi yaitu ketika seseorang menindaklanjuti sikap berprasangka mereka terhadap orang-orang yang menjadi sasaran prasangka itu. Diskriminasi baik disengaja maupun tidak dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang serius bagi pemberi kerja. Contohnya adalah berkurangnya produktivitas karyawan,
konflik antar pribadi yang negatif dan mengganggu, serta iklim negatif secara keseluruhan juga dapat menyebabkan masalah serius bagi manajer. Yang kedua adalah langit-langit kaca. Langit-langit kaca atau glass ceiling adalah penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi manajemen puncak. Ide dari langit-langit berarti sesuatu yang menghalangi gerakan ke atas, dan ide dari kaca adalah bahwa apapun yang menghalangi jalan itu tidak tampak jelas. Sebanyak 15% perempuan bekerja di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka pernah beberapa kali merasa dilewati dalam promosi atau kesempatan kerja akibat gender mereka. Selanjutnya yaitu inisiatif keragaman di tempat kerja. Aspek legal dari keragaman di tempat kerja. Yang pertama, Undang-Undang Federal telah memberikan kontribusi untuk beberapa perubahan sosial yang kita lihat selama 50 tahun ke belakang ini. Yang kedua, mengelola keragaman di tempat kerja secara efektif memerlukan lebih dari sekadar memahami dan juga mematuhi UU Federal. Yang ketiga, organisasi yang berhasil dalam mengelola keberagaman perlu menggunakan inisiatif dan program keragaman tambahan. Selanjutnya yaitu Nabila Aura Syaharani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah komitmen manajemen puncak terhadap keragaman. Yang pertama, ada strategi keragaman dan inklusi yang berkelanjutan harus memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan di tingkat kepemimpinan yang tinggi dan disaring menurun setiap tingkat perusahaan. Lalu yang kedua, salah satu hal yang harus dilakukan pemimpin organisasi adalah memastikan bahwa keragaman dan inklusi adalah bagian dari tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Lalu ada monitoring. Monitoring adalah proses di mana seorang anggota organisasi yang berpengalaman atau mentor memberikan nasihat dan bimbingan kepada anggota yang kurang berpengalaman atau anak didik. Selanjutnya, ada pelatihan keterampilan keragaman. Ada 8 tahap yang bisa dilakukan mentor yang baik untuk menerapkan pelatihan keterampilan keragaman. Yang pertama, ada memberi instruksi. Yang kedua, memberikan saran. Ketiga, memberi kritik konstruktif. Yang keempat, membantu membangun keterampilan yang sesuai. Yang kelima, berbagi keahlian teknis. Yang keenam, mengembangkan hubungan berkualitas, tinggi, akrab, dan suportif. Yang ketujuh, menjaga alur komunikasi tetap terbuka. Dan yang kedelapan, adalah tahu kapan melepas dan membiarkan anak didiknya membuktikan apa yang dapat dilakukannya. Pada tahap ke-8 ini, saat pembuktian dan saat implementasi tentang apa yang sudah diajarkan dan dilakukan di 7 step sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nabila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Radia. Kepada Radia, saya persilakan. Selanjutnya adalah kelompok sumber daya karyawan. Merupakan kelompok yang terdiri dari para karyawan yang saling terkait dalam suatu dimensi bersama dari keragaman. Beragam kelompok ini memiliki kesempatan untuk melihat bahwa keadaan mereka diakui dan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang dari luar ataupun dalam kelompok. Individu minoritas sering merasa tidak terlihat dan tidak penting dalam skema organisasi. Secara keseluruhan, kelompok sumber daya karyawan memberikan kepada individu ini untuk memiliki suara. Pengelolaan tenaga kerja karyawan penyandang disabilitas secara efektif, manajer perlu menciptakan dan memelihara suatu lingkungan di mana karyawan merasa nyaman mengungkapkan kebutuhan akomodasi mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Radia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.